Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan disajikan latihan soal dan pembahasan tes wawasan kebangsaan untuk materi pilar negara. Soal pertama, lambang negara Indonesia berbentuk burung Garuda yang kepalanya menoleh ke sebelah kanan dari sudut pandang burung Garuda. Perisai berbentuk menyerupai jantung pada leher Garuda, serta semboyan Bhinneka Tunggal Ika pada pita yang dicengkram burung Garuda. Lambang ini dirancang oleh Sultan Hamid II, yang penyempurnaannya dilakukan oleh A. Sultan Hamid I, B. Muhammad Yamin, C. Insinyur Soekarno, D. Sayyidi Nursi, D. Ahmad Subarjo. Jawaban yang tepat adalah C. Insinyur Soekarno. Kita lihat pembahasannya. Dua tokoh yang mendapatkan mandat dari Insinyur Soekarno untuk merancang lambang negara Republik Indonesia yaitu Muhammad Yamin dan Sultan Hamid II. Namun, lambang negara gagasan Sultan Hamid II yang terpilih, karena lebih sesuai dengan latar belakang bangsa Indonesia. Kemudian, lambang tersebut disempurnakan oleh Insinyur Soekarno. Soal kedua, dasar hukum bagi MPR untuk memberhentikan presiden karena pengkhianatan negara, korupsi, dan tindak pidana berat terdapat dalam pasal A. Pasal 17, B. Pasal 8B, C. Pasal 7A, D. Pasal 1, E. Pasal 6. Jawaban yang tepat adalah C. Pasal 7A. Kita lihat pembahasannya. Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, Presiden dan atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Soal ketiga, setelah memproklamasikan kemerdekaannya, beberapa tokoh nasional masih memiliki banyak tugas, yang salah satunya adalah harus mengesahkan UUD 1945. Kemudian PPKI yang dibentuk sebelum kemerdekaan dikumandangkan mengesahkan UUD 1945 pada tanggal A. 15 Juni 1945, B. 18 Agustus 1945, C. 31 Juli 1945, D. 11 Juli 1945, E. 16 Agustus 1945. Jawaban yang tepat adalah B. 18 Agustus 1945. Kita lihat pembahasannya. Sidang PPKI pertama tanggal 18 Agustus 1945 menghasilkan yang pertama, menetapkan dan mengesahkan UUD 1945, kemudian yang kedua, menetapkan Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden, dan yang ketiga adalah membentuk Komite Nasional untuk membantu Presiden. Soal keempat, dalam pemerintahan daerah memiliki sebuah struktur sosial yang di setiap bagiannya juga memiliki pemimpin. Mereka adalah gubernur, bupati, dan wali kota yang dipilih secara A. Terbuka, B. Langsung, C. Demokratis, D. Voting, E. Kekeluargaan. Jawaban yang tepat adalah C. Demokratis. Kita lihat pembahasannya. Demokratis di sini diartikan bahwa seluruh warga negara diizinkan ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum tanpa terkecuali. Pemilu adalah salah satu dalam sistem demokrasi untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga dan perwakilan rakyat, serta salah satu bentuk pemenuhan hak asasi warga negara di bidang politik. Soal kelima, Ketua Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia adalah ketua salah satu lembaga tinggi negara berdasarkan pasal 16 UUD 1945 sebelum diamandemen. Namun setelah UUD 1945 mengalami amandemen, DPA dihapus. Penghapusan Dewan Pertimbangan Agung adalah berdasarkan amandemen tahun A. 1999, B. 2000, C. 2001, D. 2002, E. 2003. Jawaban yang tepat adalah D. 2002. Kita lihat pembahasannya. Amandemen keempat dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2002 yang disahkan melalui sidang tahunan MPR pada tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002. Pada amandemen yang terakhir ini, dilakukan perubahan yang lebih sedikit jika dibandingkan pada perubahan sebelumnya, di mana hanya dilakukan amandemen terhadap 2 bab dan juga 13 pasal. Soal ke-6, kemajuan teknologi di era revolusi industri 4.0 sekarang ini membawa kita ke arah modernisasi di segala sektor.
Maka dari itu, menurut UUD 1945 Pasal 34, fasilitas layanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak harus disediakan oleh A. Pemerintah, B. Menteri Kesehatan, C. Negara, D. Menteri Pekerjaan Umum, E. Menko Pesra. Jawaban yang tepat adalah C. Negara. Kita lihat pembahasannya. Pasal 34 ayat 3 UUD 1945 berbunyi, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Soal ketujuh. Dasar hukum bangsa Indonesia adalah UUD 1945, satu-satunya konstitusi yang kita gunakan sebagai acuan dalam menjunjung tinggi hukum yang ada. Manakah di bawah ini yang merupakan ciri-ciri UUD 1945? A. Organisasi negara yang terlihat pada pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, yudikatif sebagai penyelenggara negara. B. Hak asasi manusia dan warga negara. C. Prosedur mengubah UUD 1945, larangan untuk mengubah hal-hal tertentu dari UUD 1945. D. Memuat cita-cita rakyat dan asas ideologi negara. E. Semua jawaban benar. Jawaban yang tepat adalah E. Semua jawaban benar. Kita lihat pembahasannya. Ciri-ciri dari UUD 1945 yang pertama yaitu mengatur tentang sistem ketatanegaraan, yang kedua mengatur tentang lembaga negara, di dalamnya ada legislatif yaitu pembuat, kemudian ada eksekutif, pelaksana, dan yang ketiga ada yudikatif sebagai pengawas. Kemudian yang ketiga ciri UUD itu mengatur hak dan kewajiban negara, yang keempat mengatur hak dan kewajiban warga negara terhadap negara, yang kelima adanya perlindungan hak asasi manusia, yang keenam mengatur tentang lambang negara, yang terakhir mengatur tentang perubahan UUD 1945 itu sendiri. Soal ke-8, lambang negara Indonesia adalah burung Garuda yang di tengahnya terdapat perisai. Perisai Garuda tersebut bergambar 5 simbol yang memiliki arti masing-masing, kecuali A. Bintang, sila pertama Pancasila, melambangkan ketuhanan Yang Maha Esa. B. Rantai baja, sila kedua, melambangkan kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Pohon beringin, sila ketiga, melambangkan persatuan Indonesia. D. Kepala singa, sila keempat, melambangkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. E. Padi dan kapas, sila kelima, melambangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jawaban yang tepat adalah D. Kepala singa, sila keempat, melambangkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam pembahasannya, makna dari simbol-simbol dalam lambang Pancasila yang pertama yaitu bintang, di mana artinya masyarakat Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketaatannya pada Tuhan, yaitu merupakan sila pertama. Kemudian di sila kedua disimbolkan dengan rantai, yang memiliki arti tidak membeda-bedakan manusia dari sukunya, kulitnya, agamanya, dan lain-lain. Kemudian di sila ketiga disimbolkan dengan pohon beringin yang memiliki arti mampu menempatkan persatuan. Kemudian pada sila keempat dilambangkan kepala banteng yang memiliki arti setiap manusia mempunyai hak dan kedudukan yang sama. Kemudian pada sila kelima dilambangkan oleh gambar padi dan kapas yang memiliki arti kesejahteraan masyarakat dan keadilan masyarakat. Soal ke-9, berdasarkan sila pertama Pancasila, Indonesia adalah negara berketuhanan. Artinya Indonesia bukan merupakan negara yang sekuler. Artinya, A. Indonesia tidak memisahkan urusan agama dengan urusan negara. B. Indonesia tidak memperdulikan urusan agama. C. Urusan agama bukanlah urusan negara. D. Urusan agama dan negara harus dipisahkan. E. Urusan agama adalah urusan pribadi. Jawaban yang tepat adalah A. Indonesia tidak memisahkan urusan agama dengan urusan negara. Kita lihat pembahasannya. Sekularisme diartikan sebagai paham yang memisahkan kekuasaan antara agama dengan negaranya. Contoh negara sekuler adalah Amerika Serikat. Soal ke-10, kerja keras penitia 9 yang berhasil menyusun Piagam Jakarta yang di dalamnya antara lain berisi rumusan Pancasila diserahkan dan diterima BPUPKI pada tanggal A. 10 Juli 1945, B. 14 Juli 1945, C. 15 Juli 1945, D. 17 Juli 1945, E. 19 Juli 1945.
Jawaban yang tepat adalah A. 10 Juni 1945. Kita lihat pembahasannya. Rumusan Pancasila atau yang disebut dengan Piagam Jakarta itu diterima untuk selanjutnya dimatangkan dalam masa persidangan BPUPKI yang kedua, yang diselenggarakan mulai tanggal 10 Juni 1945. Di antara dua masa persidangan resmi BPUPKI itu, berlangsung pula persidangan tak resmi yang dihadiri 38 orang anggota BPUPKI. Persidangan tak resmi ini dipimpin sendiri oleh Bung Karno yang membahas mengenai rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian dilanjutkan pembahasannya pada masa persidangan BPUPKI yang kedua, yaitu dari tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945.